pada dasarnya supaya bisa menjembatani hal-hal seperti ini nih. Jadi ini yang pengen saya bagi itu, saya tuh ingin menularkan suatu habit. Jadi nanti berharapan saya begitu teman-teman selesai dari acara ini ada sesuatu hal sederhana yang bisa diingat dan kemudian dipakai untuk diterapkan sehari-hari. Nah itu ya pola pikir itu yang saya pakai juga selama beberapa tahun ini. Ya mudah-mudahan berkenan ya. Iya, semoga berkah ya Mas Novian ya ilmunya. Mau di-share teman-teman. Makin lancar. Tes. Ya ini layarnya nggak bisa dikecilin. Jadi mau mulai sekarang atau gimana? Boleh, udah jam 8 juga ya? Iya, saya buka aja. Sudah siap berarti Mas Novian ya? Insya Allah siap. Insya Allah, ya udah. Nah kita buka ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semangat di Rabu malam ini. Selamat datang di kelas webinar ketiga kita. Perkenalkan, nama saya Febrilia Syahputri. Di sini saya sebagai moderator atau yang mewakili teman yang tugas. Nah, makasih juga buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan online class freelancer yang diadakan oleh Children Illustrator ID dan Komika Studio. Kalian orang-orang baik, berkat donasi teman-teman semua saat ini kita pendaftaran udah ditutup ya. Dana yang berhasil kita kumpulkan 22.271.000 dengan jumlah peserta 283 orang. Donasi yang terkumpul ini insya Allah 100% akan kami donasikan untuk membantu teman-teman kita yang menjadi korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah mau berpartisipasi, sudah mau meluangkan waktunya untuk meng-share ilmu kepada kita semua. Langsung aja, pada malam hari ini kita akan belajar bersama Mas Novian Rifai. Beliau seorang ilustrator dan CEO Lemon Tea Studio yang akan membawakan materi berjudul metode praktis mendeskripsikan naskah picture book. Nah, untuk pertanyaan nanti silahkan teman-teman bisa langsung di kolom komentar. Dan teman-teman juga boleh loh pada saat setelah materi nanti kita akan ada praktek. Nah, teman-teman boleh bawa contoh naskah yang ingin dipakai untuk praktek nanti. Mungkin itu saja. Selamat belajar semua. Kepada Mas Novian, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Children Community, bukan Mbak tadi? Children Illustrator ID sama Komika Studio. Children Illustrator ID bersama Komika ID untuk menyelenggarakan acara seperti ini, di mana kesempatan kita untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan sedikit pengalaman dan suatu pola pikir yang ingin saya share ke teman-teman. Yang pertama seperti ini, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini meluangkan waktunya bersama saya dan Indonesia Illustrator ID dan Komika. Ya, semoga Tuhan merahmati perbuatan kita hari ini, teman-teman. Amin. Karena di sini tujuannya untuk memberikan donasi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi, dan mungkin di tempat lain juga, di Sumedang. Gitu. Oke, pada kali ini seperti judul yang pernah saya tampilkan, di situ saya mengambil judul cara mendeskripsikan naskah pickbook
Nah, mengapa saya memilih judul tersebut? Karena pada dasarnya teman-teman, ada suatu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu garis besarnya, bahwa semua kebiasaan itu untuk mendukung sebuah positive habit. Positive habit ini, ya pasti semua orang udah tahu ya tentang bagaimana cara berpositive habit sesuai dengan perilaku sehari-hari, sesuai dengan perbuatan sehari-hari. Tapi di sini lebih saya tekankan untuk positive habit sebagai ilustrator freelancer. Di sini positive habit ini adalah sebuah pola pikir yang saya temukan dalam perjalanan saya berkarir sebagai ilustrator buku anak, yang saya berharap untuk bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Walaupun mungkin saya percaya teman-teman pasti semuanya sudah memiliki positive habit sendiri-sendiri, sudah memiliki pandangan tentang bagaimana bersikap yang benar, bagaimana cara mengefektifkan diri. Saya yakin teman-teman pasti punya. Di sini posisi saya untuk membagikan 1% saja untuk membangun persepsi teman-teman bahwa ada sisi lain yang bisa dipertimbangkan untuk mendukung positif habit Anda masing-masing. Positif habit itu apa sih? Suatu perbuatan yang baik dan responsif. Karena saya perhatikan dalam perjalanan saya pribadi sebagai seorang ilustrator, kita harus punya patokan dalam berbuat untuk lebih efektif dalam menjalankan profesi ini. Saya sendiri tidak merasa perbuatan saya yang paling baik atau paling efektif, tapi saya rasakan ada sesuatu hal yang bisa diatur, bisa dikendalikan seolah-olah kita tuh menjalankan suatu perusahaan dalam diri kita sendiri. Suatu sikap mental yang ya nggak cuma dapat pekerjaan datang, dikerjakan, jadi uang, selesai. Salah satunya seperti ini. Seperti ini kan nge-share, teman-teman percaya nggak? Untuk satu hari ini, malam hari ini, bisa dibilang persiapan saya sejak beberapa tahun terakhir mungkin. Tapi saya tidak tahu, bahkan suatu saat saya akan menghadapi hari-hari seperti ini. Saya tidak membayangkan bahwa suatu saat akan ada suatu komunitas yang mengajak saya untuk berbagi tentang pengalaman saya. Yang saya tahu adalah saya banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya selalu mencatat semua pekerjaan yang masuk, respon customer, harga-harganya. Bahkan barusan ada pekerjaan yang masuk dari tahun 2018, September 2018. Beliau pernah pekerjaan saya kerjakan. Setelah selesai, saya tulis pendapat saya pribadi dalam sebuah catatan. Di catatan tersebut, saya catat sikap customernya, saya catat harganya, saya catat perbuatan saya saat menyelesaikan pekerjaan itu. Saya catat juga kesan-kesannya. Ternyata pada saat itu, tahun 2018 itu, yang saya rasakan adalah pekerjaan tersebut terasa kurang worth it. Beliau cuma ingin, tolong daftarkan seperti ini. Sudah ada fotonya, Anda gambar lagi. Ya mungkin karena waktu itu saya statusnya sedang butuh uang, atau pandangan saya masih belum lah. Saya terima, saya kerjakan. Saya cuma meremake gambar-gambar. Tapi pada akhirnya saya sendiri merasa itu masih kurang sikap. Pengalaman pada tahun 2018 tersebut saya catat, jam-jamnya saya catat juga. Saya mengerjakan pekerjaan ini tanggal sekian, butuh waktu berapa menit. Begitu selesai, ada review harganya, ada review customernya, ada kesan-kesan saya untuk masa depan seperti apa. Saya cuma mencatat. Tapi saya juga nggak tahu apakah pekerjaan itu sudah datang lagi ya. Dan ternyata tahun 2021 ini, awal tahun ini, beliau datang lagi. Saya masih hafal pekerjaan ini. Oh, ini pekerjaan yang dulu nih, saya buka lagi file saya. Nah, situ kan langsung tertulis kan, review pekerjaan saya zaman dulu, seperti apa. Akhirnya, habit positif tersebut, saya gunakan untuk menego ulang harga customer
di tahun 2021. Jadi saat kita menego harga tersebut, kita tidak menggunakan peluru kosong, tetap ada perhitungannya, ada reviewnya. Nah, hal-hal seperti itu yang ada dalam positive habit ini, teman-teman. Jadi harapan saya nanti begitu teman-teman selesai mengikuti acara ini, teman-teman sudah mulai konsentrasi pada positive habit tersebut. Catatlah segala perbuatan yang mendukung pekerjaan kita di masa depan. Mungkin tidak perlu detail sekali ya, tapi sebaiknya, kalau menurut saya sendiri sebaiknya dicatat. Karena dalam pekerjaan freelancer ini ada 3 hal yang menjadi dasar suatu pekerjaan yang baik. Yang pertama tentu kita sendiri. Apakah kita mampu bekerja, mampu memenuhi harapan customer? Apakah skill set kita sudah sesuai dengan harapan customer? Itu. Yang kedua adalah keluarga. Tidak mungkin freelancer bekerja tanpa memikirkan keluarga, karena pasti harus bagi waktu. Kan kerja di rumah nih, mau nggak mau ya pasti ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga lah, segala macam. Tapi kan waktu kita juga terpotong untuk bekerja. Nah, untuk menjembatani semua ini kita harus punya positive habit. Ini untuk diri sendiri bekerja, ini untuk keluarga. Nah, yang ketiga ini mungkin sifatnya lebih personal ya. Tapi saya yakin setiap orang punya ini sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri. Yang ketiga ini agama. Kalau saya sendiri sebagai muslim yang baik, saya bahwa yang prinsip yang ketiga ini adalah bisa beribadah dengan benar. Jadi saya nggak pengen tuh udah kerja ke tempat yang jauh, pulang kemalaman, nggak bisa salat maghrib di masjid. Nah, ini rada gawat nih kalau bisa. Saya percaya sebagai seorang freelancer, rezeki kita tuh ada, cuma harus diimani dan kemudian diikhtiarkan. Sehingga ya semua harus terangkum dalam suatu pola pikir positive habit. Untuk teman-teman yang beragama Kristen, tentunya pasti semua juga sebaiknya ada unsur religius yang mendukung perbuatan kita dalam bekerja, karena itu penting teman-teman. Nggak bohong, itu penting. Di dalam positive habit ini illustrator, saya sampulkan ada 3 macam plan hari-hari. Karena keluarga itu dasar landasan kita yang kuat. Kalau keluarga, tentu pekerjaan kita nggak akan benar. Anak sakit aja nggak benar pekerjaan. Atau mungkin kita terlalu sibuk mandar-mandir dalam satu hari, time consume kita cuma berapa jam, itu nggak positif. Itu kita menjauh di delta, menjauh dari positif habitnya. Yang kedua, menego harga. Nego harga itu, wah ini sangat menentukan bobot visual. Karena kan tidak seperti matematis. Jadi contohnya gini, seperti teman dosen saya pernah bilang, untuk mengukur seni, bayangkan Anda mengukur jarak 0 dan 1. Jaraknya berapa sih? Bisa tidak terhingga. Karena memang untuk tapi kan sebagai pekerja seni terapan seperti kita harus mampu menentukan harga sesuai dengan bobot visual yang kita terima. Saya tidak menyebutnya beban visual ya, karena bisa jadi dalam satu banyak adegan, banyak ini, saya menyebutnya bobot visual sebagai sesuatu yang kita terima di pundak kita untuk kemudian kita manifestasikan sesuai dengan keinginan customer. Nah, yang ketiga, manajemen pekerjaan. Tentu setelah keluarga settle, kehidupan pribadi kita settle, kita bisa nego harga, kemudian kita udah sesuai dengan bobot pekerjaannya nih, baru kita memikirkan manajemen pekerjaan. Kenapa di sini nggak saya tulis branding sendiri-sendiri gitu ya? Ya karena itu sifatnya kan di luar habit, bukan di luar habit. Itu sifatnya lebih ke
keluar ke apa ya istilahnya, ke netizen, ke orang luar, bagaimana mereka menyikapi tentang diri kita sendiri. Itu sebenarnya positif juga itu. Cuma di sini saya batasin karena memang keterbatasan saya. Nah, kalau yang saya bicarain di sini positif, lebih ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kita memanage pekerjaan, sesuai dengan kesibukan, dan bagaimana kita menghasilkan output yang positif. Kalau output yang positif berupa gambar itu sudah pasti teman-teman sudah berusaha memberikan yang terbaik berdasarkan skill set. Tapi apakah itu worth it dengan harga yang kita bandrolkan dari pekerjaan? Nah, maka oleh saya sebutkan langsung menjadi 3 bagian ini supaya langsung hal yang perlu kita kerjakan. Mungkin kalau ada teman-teman bisa menambahkan, silahkan. Nanti teman-teman bisa mencatat apa yang teman-teman butuhkan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Dalam 3 poin ini teman-teman, yang poin ketiga adalah manajemen pekerjaan. Dalam manajemen pekerjaan, banyak hal-hal taktis untuk menyelesaikan pekerjaan kita, menunjukkan referensi, menentukan arah gambar. Tapi untuk malam ini, dengan segala keterbatasan waktu dan saya pribadi, saya ingin menekankan pada cara taktis mendeskripsikan naskah. Karena memang ini yang saya dokumentasikan sehari-hari dari pekerjaan saya. Setiap kali saya ada pekerjaan kan nggak langsung jadi tuh. Baca naskah dulu, baca draft dulu. Setelah itu kan membuat sketsa kasar, blocking. Nanti saya coba breakdown satu-satu ya tentang bagaimana cara mendeskripsikan. Ada satu lagi naskah yang ingin deskripsikan, ingin gambarkan proyeknya masih ongoing dan customernya bilang tolong dirahasiakan dulu. Wah, ini kalau dideskripsikan bener ini kayaknya menarik juga nih, soalnya saya lumayan pakai perasaan juga ngerjain. Tapi customer bilang jangan, tolong dirahasiakan dulu. Jadi untuk sekarang ini saya pakai case dari customer dalam negeri. Yang barusan saya bekerja sama dengan Kemendikbud untuk membuat modul untuk pelajaran anak SD, dan di situ ada beberapa langkah-langkah yang telah saya dokumentasikan. Dan semoga yang saya dokumentasikan ini bisa mendukung positif habit teman-teman untuk mencerna pekerjaan teman-teman ya. Terus kenapa sih harus menakar buku digital? Ya seperti biasa, kepentingannya memang untuk nego harga, jangan sampai itu terlalu berat dan terlalu ringan. Karena gini teman-teman, saya kemarin dapat pengalaman nih, selama 10 tahun bekerja, saya mendapat satu canceling yang paling menyakitkan. Saya dapatnya dari platform Artworks. Jadi kan di situ customer tuh buka project. Dia buka project, saya ingin buku anak dengan spesifikasi sebagai berikut, harganya sebagai berikut. Dia cuma bilang buku anak dengan harga berikut. Otomatis saya masukin dong dengan portofolio, terus masukin. Begitu dimasukin, dia suka. Akhirnya ada responnya. Nah ternyata bobot visual itu lebih dari harga yang dicantumkan di situ. Cuma saat itu kan memang saya nggak waspada nih. Ya balik lagi ke diri saya sendiri karena mungkin saya sedang sibuk dengan pekerjaan kan banyak banget, masuk terus. Belum lagi mungkin karena kita tidak immune sama kegiatan di keluarga, kita mungkin sedikit teralihkan lah. Jadi terpengaruh pada nego harganya, terpengaruh pada efisiensi bekerjanya. Ujung-ujungnya berantakan itu. Dari ini pelatihan malam ini berdasarkan canceling pertama saya setelah 10 tahun lebih bekerja. Saya sendiri bingung nih salahnya di mana, perasaan saya udah ngerjain ini benar. Ternyata memang ada hal-hal yang harus dibagi. Nanti di atas ada contoh case-nya yang ingin saya share tentang kejadian berikut ini. Tapi nama dirahasiakan. Nama dirahasiakan, nama orangnya ada. Cuma setelah beliau cancel, hubungan tetap baik. Natal, tahun baru, tetap saya ucapin selamat Natal tahun baru. Karena memang
bukan kualitas kita kan untuk menjaga hubungan jelek ke orang lain. Walaupun dia sempat kecewa, saya cuma dapat bintang 2 aja, dia saya kasih bintang 3. Tapi hubungan baik tetap harus dijaga. Nah ini, bahkan saat cash flow kita tidak sehat, dengan pola kerja, dengan positive habit tersebut, kita masih bisa menjalankan pola kerja yang baik. Karena penting tuh, ini saat kita lagi nggak punya uang atau lagi pekerjaan lagi belum ada, kita jadi nganggur kan, itu pikiran kemana-mana, tapi argo jalan terus. Itu masih bisa diarahkan untuk mencapai hal-hal. Salah satunya adalah mengarahkan pengembangan portofolio. Seperti di pelatihan Kang Arif kemarin, itu kan disebutkan kan cara mengembangkan portofolionya. Nah, kalau dari pendapat saya sendiri memang itu tuh gak penting. Pasti Anda juga tahu, saat kita dalam tekanan yang tinggi, saat kita dalam banyak ketidakpastian, kadang kita harus ingat bahwa itu tetap dijalankan. Saya sendiri juga masih kembang bisnis, misalnya ngarahin portofolio itu kalau lagi banyak duit aja, lagi pemasukan lagi bagus, kitanya lagi tenang, kerjaan di masa depan ada, tiba-tiba ide itu datang bertubi-tubi. Makanya kadang saya masih sempat bikin YouTube, saya selalu mendokumentasikan semua pekerjaan sih, bikin fan art aja, proses-prosesnya itu ada dokumentasinya tuh. Ya, baik gambarnya, baik videonya. Nanti itu berguna untuk mengarahkan pengembangan portofolio, menentukan porsi portofolionya. Porsi portofolio, saya juga masih belajar. Karena saya yakin teman-teman tuh kebanyakan multi talenta. Mungkin ada yang bisa bikin gambar, ada yang bisa bikin puisi juga. Nah, seru kan gitu. Kalau saya pribadi, saya bisa bikin buku anak, saya juga bisa bikin vektor art, dan yang ketiga bisa bikin foto semi realis. Nah, untuk menentukan porsi ini harus benar-benar yang mana yang harus kita tekankan, mana yang jadi lumbung uang kita, mana yang jadi pengembangan kita, mana yang kita pengen aja gitu. Karena saya bisa, saya mampu, saya bikin. Makanya di sini kan saya pakai nama Lemonti. Lemonti itu memang berhubungan dengan buku anak. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan buku anak, saya pakai Lemonti. Tapi kalau untuk pembaca yang lebih dewasa, saya pakai Excite Art. Jadi untuk branding saya ada 2. Makanya karena brandingnya 2, dan kadang sampai sekarang pekerjaannya itu alhamdulillah ada terus ya. Jadi untuk mengarahkan portofolio saya juga agak kelimpungan sebenarnya. Tapi saya tahu itu harus dikerjakan. Nah, salah satu nomor 3 kan menyusun strategi self branding. Kayak manusia bermasalah seperti saya, pengennya ke semi realis atau ke buku anak-anak, dibagi 2 aja mendingan. Nanti kalau masih pengen ngerjain buku anak, ini portofolio menumpuk nih, bukan cuma masih belum masukin ke Lemonti. Ada juga nih mau bikin gambar-gambar semi realis, masukin ke Excite Art. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Saya takutnya ngomong kecepatan. Oke, ini langsung aja. Aman. Aman. Langsung ke case pertama. Di sini kan saya ada contoh kerja. Nah, contoh kerjaan ini yang barusan saya kerjain bersama Kembu. Waktu itu dapat modul pendampingan guru. Terus dikasih tahu kan, ini isinya apa aja nih Pak? Wah, saat itu kita nyari bahan aja harus ngelihat file dulu. Ngelihat beberapa modul. Udah itu buka-buka halamannya. Akhirnya, wah mau diisi apa? Akhirnya kita bisa menyimpulkan poin-poin pentingnya. Masukin aja dulu poin-poin pentingnya. Kita nggak tahu apakah ini benar atau salah, tapi kita dapat poin penting. Masukin aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada gambarnya bentuknya, udah ada gambaran bentuknya. Kalau ada bagus, langsung jadikan. Kalau nggak ada ya kotak-kotak aja dulu. Nah, kalau udah kotak-kotak, langsung disusun sesuai dengan pemahaman kita.
Ini kalau gambaran saya nih, gempa segala macam ditaruh di atas. Gempa-gempa semua, terus di tengahnya ada pelestarian sumber daya alam. Wah, saya belum kebayang nih pelestarian kayak gimana ya. Yang ketiga, saya juga nih, tapi taruh aja dulu. Nah, ini adalah poin-poinnya ditaruh dulu di lembar kerja. Jadi bukan di lembar lain, langsung di lembar kerja. Akhirnya setelah udah ada gambaran, saya bikin seperti ini. Oh, mungkin maksudnya ini bapak-bapak ini ngomong tentang bencana-bencana ke orang-orang. Itu kan baru pendapat saya mendeskripsikan. Saya ACC-kan ke Dewan Penguji. Akhirnya diacak-acak sama Dewan Penguji. Nggak gitu, Mas. Tapi begini, ini ada anak-anaknya lagi ngasih bantuan makanan kok korban banjir. Tapi berarti di atasnya masih ada, Pak. Akhirnya saya bikin seperti ini. Ternyata salah juga. Nah, ini masih ada di atasnya. Nah, yang kita lihat barusan kan proses dari yang awalnya kotak-kotak dulu nggak jelas, makin dipertajam, akhirnya mulai visualisasi, direvisi customer, biasa ya. Terus kita manifestasikan. Nah, kalau udah seperti ini kan lihatnya, karena kita nggak, walaupun kita salah tapi kita nggak keluar jalur gitu. Kita cuma kurang cermat aja memahami materinya. Nah, ternyata dihilangin juga. Itu juga tentang gambar yang punya keinginan. Kan mereka lebih tahu tujuannya. Akhirnya dikasih aja gitu. Oh, jangan nolak deh. Sesuai dengan mama dan sesuai dengan arah. Begitu saya langsung di blok. Langsung ini saya yakin nih, Pak. Ini kalau tinggal lari udah selesai. Jadi aman. Tentang flora fauna dan laut tapi di Indonesia. Wah, saya masih belum kebayang nih apa aja mau dimasukin, kan banyak tuh. Apa laut apa, masa ikan kolekan langsung dimasukin. Ikan kolekan, pulakan apa kolekan? Itu ikan fosil hidup di Indonesia tuh, yang dulu pernah dinyatakan punah tapi ternyata ditemukan oleh tentara di Kepulauan Maluku gitu. Apakah sampai sedetail itu? Saya belum tahu. Tapi ditulis saja dulu, masukin dulu. Nah, tetap aja semuanya dimasukin, tapi masih kasar, masih kotak-kotak, masih ini. Tapi udah mulai kebentuk gambarannya nih. Ini kalau deskripsi saya belajar diri tadi, anak-anak ditaruh yang besar di tengah. Terus hewan apa aja nih ingin saya masukkan? Tulis aja dulu, dikotakin tulis, kotakin tulis. Semua ditulis, semua masih meraba-raba. Tapi saya yakin ini ke arah yang benar. Begitu sudah tulis, di-ACC-kan. Begitu udah ditulis, langsung dibikin sketsa bersihnya. Di sini yang membedakan ilustrator yang benar dan ilustrator yang sedikit kurang benar. Maksud saya bukan ini yang paling baik ya, tapi teman-teman ilustrator itu kebanyakan berhenti pada sketsa, tidak diteruskan ke sketsa bersih. Karena ini sketsa kasar udah selesai nih, langsung di render, langsung di blocking, padahal salah. Jangan seperti itu. Nggak salah juga sih, itu kurang tepat karena informasi detail seperti ini nih, tangan memegang gini, terus mungkin ini ikan kecil ini ikan khas dari mana ya? Ikan khas dari nggak ada di sini. Ini ikan khas Indonesia, ikan hias Indonesia. Bentuknya seperti ini, coraknya seperti ini. Ini owa Jawa. Jadi untuk detail-detail seperti ini, kalau kita cuma pakai sketsa kasar, nanti waktu kita habis untuk merevisi gambar. Jadi, wah ini bentuknya kayak gimana? Karena kalau untuk meminimalisir kesalahan, kita harus bikin sketsa bersih. Nggak bersih-bersih banget sih. Nah,
Begitu udah jelas, seperti biasa langsung di-blocking. Ini dari tadi ada template-nya kan, ya emang harus seperti itu supaya ngepas. Nanti dengan skill set teman-teman, tolong diperhatikan hal-hal kayak gini. Ini kan mid ground tuh benda di tengah, dia otomatis warnanya lebih kuat daripada background. Ini gajah walaupun dia subjek, tapi kan dia masuknya background ya, karena di bawah, di belakang. Jadi warnanya lebih ngedoff daripada midgroundnya. Kalau ada foreground, warna paling depan, nah di sini paling dikasih kayak apa, semak-semak atau apa yang lebih dekat ke mata penonton. Tapi waktu itu nggak diminta sih, kita juga nggak mau dong, nggak diminta, tapi kita emang ada waktunya mepet banget ini. Waktu sudah kebut-kebutan. Jadi dengan skill set yang kita punya, kita memanifestasikan naskah customer dengan akurat dan tidak mengada-ada. Ya, nanti main. Nah, begitu udah selesai, tinggal di render. Kalau di render, kalau ini gambar pribadi, pasti di belakang ada yang ingin tambahin hutan lah, tambahin apa, mungkin di belakang ada burung-burung kecil. Tapi tolong ingat teman-teman, di sini kita harus bersikap taktis. Customer mendapatkan apa yang customer inginkan. Kalau kita mau nambah-nambahin yang lucu-lucu gitu, kayaknya jangan dulu deh. Kecuali mereka minta atau memang kita pemahaman kita terhadap objeknya kuat banget gitu. Saya udah sering gambar seperti ini kalau dikasih gini-gini bagus. Customer kira-kira mau terima nggak? Kalau udah yakin mau terima, oke. Tapi kalau enggak, mending jangan dulu deh. Takutnya kita ada susah payah, ternyata malah direview, nggak bisa-bisa kan kacau. Nah, ini case ketiga. Ini case ketiga lebih rumit lagi nih. Negara ASEAN, bayangkan coba. Saya Luas. lihat negara ASEAN, iya Mbak? Iya, negara ASEAN kan luas. Iya. Ya, dalam modul itu pengen ditulis tentang geografi, karakteristik kerjasama antar negara. Nggak kebayang itu kerjasama kayak gimana sih. Pokoknya ada 3 poin ini ya, geografis, karakter dan kerjasama. Aduh, nggak kebayang. Tulis aja dulu. Jadi fokus ke sini. Begitu ditulis, itu ketak-ketak juga. Negara ASEAN itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini saya pernah nanya, itu Timor Leste masuk nggak tuh? Tapi kayaknya jawaban mereka masih masuk nggak ya? Ya udah nggak usah dimasukin. Karena mereka kayaknya masih nggak yakin, otomatis di kita nggak dimasukin aja sekalian. Karena kembali lagi kan, kita harus bersikap taktis dalam menyikapi customer. Kalau dia minta ya jangan mengada-ada, nanti malah kacau semuanya. Tulis, ternyata anggota ASEAN ada 10, ya 10 itu yang kita masukin. Nah, ini gambaran saya. 10 orang berada dalam satu ruangan ngobrol. Ini masuk negara ASEAN nih, tapi masih enggak. Bikin aja dulu seperti ini. Aksesikan ke customer. Bagaimana Pak? Ini udah masuk belum? Kayaknya waktu itu belum masuk. Ini ngapain pesta? Pesta terus geografisnya mana? Ini kok di dalam ruangan? Anda harus memperlihatkan geografis dan kerjasama. Oke. Nah, langsung saya bikin karena saya sudah yakin komposisinya nggak diotak-atik sama customer. Langsung survei. Ini negara Kamboja, Singapura, negara Filipina. Dan di sini kan, nah pentingnya kita menggunakan sketsa bersih. Karena kayak negara Singapura nih, dia itu nggak punya pakaian tradisional yang khas Singapura banget. Terus pakaian Malaysia, Brunei, dan Indonesia itu kan sama-sama aja suku Melayu. Apalagi Indonesia. Apa sih yang mencerminkan Indonesia? Kamboja, Laos, dan Thailand itu sama-sama pakai jambul kepalanya. Kan membingungkan itu. Makanya survei dulu, begitu survei sketsa kotor, langsung sketsa bersih. Nah, sketsa bersih itu yang dikasih ke customer. Ini Brunei dan Malaysia itu sama sebenarnya. Tapi saya perhatikan di internet pernah ada berita viral tentang pangeran yang menikah. Saya ambil aja baju pangerannya. Toh dia masih ada Brunei-Bruneinya gitu kan.
Jadi supaya yang pakai songkok dan baju Melayu Malaysia aja. Di kita ya karena kita kan banyak, yang paling dikenal orang aja seperti nasi goreng Bali kebaya. Nah, masih ceweknya kebaya. Kamboja, Laos ini hampir sama semua, tipis-tipis. Jadi surveinya harus dikepatin, tapi dengan memberikan waktu pengerjaan, jangan sampai kedodoran di akhir. Nah, ternyata sama customer kasih bendera, dirapet-rapetin lagi, dikasih bendera belakangnya. Nah kan kalau udah gitu kan customer jadi lebih jelas arahannya. Kita juga udah nggak capek-capek ngerjain. Begitu udah selesai baru di render. Ini nanti kalau nggak ada halangan ya, mungkin adik-adik kita SD itu Februari atau Maret mungkin udah terima buku seperti ini. Kalau nggak ada halangan, katanya mau ada di ini juga, mau dimasuk ke TVRI juga. Ya apa gitulah. Begitu udah selesai, jelas semuanya, informasinya jelas, kita melangkah pada case selanjutnya. Nah, tadi case yang benar. Sekarang saya masuk ke dalam case yang saya ceritakan di awal tadi. Dalam 10 tahun pengalaman saya sebagai ilustrator, saya mendapatkan customer yang canceling ke saya. Ini awalnya seperti ini. Nah, karakter, oke kan? Anak-anak seperti ini. Kalau gini sih nggak ada masalah, tinggal dibikin aja. Tapi ternyata, jadi dia pengen seperti ini. Tokoh utama itu harus mirip seperti ini. Tokoh ceweknya harus mirip seperti ini. Warna kulitnya harus mirip. Bahkan anaknya ini, beliau ini kan kulitnya coklat, suaminya putih. Anaknya tuh belang-belang, ada yang putih, ada yang coklat. Dan itu nggak boleh salah. Ini yang bayi paling putih, ini mbaknya paling coklat. Dan posturnya seperti ini. Di sini yang ingin saya tekankan bahwa pentingnya kata deskripsi dan deskriptif dan informatif. Jadi konteks kita membuat suatu gambar. Nah, ini kan ada 3 konteks. Wah, ada apa yang merah-merahnya? Konteks menggambar. Saya bilang aja menggambar ya, supaya gampang. Ada 3. 1, informatif. 2, deskriptif. 3, persuasif. Untuk yang informatif ini udah masuk ranah informatif. Kalau dari awal saya tahu bahwa harus seperti ini, otomatis harganya saya naikin. Tapi karena udah masuk, pekerjaan udah masuk, harganya udah disepakatin, saya pikir masih deskriptif. Jadi harganya nggak bisa ditawar lagi. Dia masuk dengan pola deskriptif, menggambarkan suasana, menggambarkan keadaan. Tapi ternyata ekspektasi dia informatif. Berarti gambarnya harus mirip. Harusnya di sini saya sedikit men-top up harga nih. Tapi karena saya di platform, harganya udah masuk, udah nggak bisa. Udah nggak bisa di top up lagi. Jadi mau nggak mau harus dikerjain. Pilihannya dikerjain atau cancel. Nah, persuasif ini untuk bidang iklan atau bikin poster, pokoknya sifatnya tuh lebih ke menginginkan barang atau jasa. Ini persuasif nih, karena duitnya gede nih. Kalau buat iklan, buat kebanyakan iklan sih. Ini duitnya bisa gede ini. Tapi kita harus membatasi bahwa kita cukup di deskriptif aja. Ingat, deskriptif. Tugas kita tuh cuma deskriptif. Menggambarkan. Jangan sampai kita terjebak di jurang informatif ini. Jangan sampai kita terjebak. Ini jurang bencana ini.
Kalau kita masuk ke sini, tarik lagi ke deskriptif. Kalau dia memang masih pengen kayak gini, ini informatif sekali kan, naikkan harganya. Yang maunya cancel. Akhirnya kan dalam satu frame banyak banget nih kejadiannya. Ini lagi tidur, ini lagi ngobrol 3 orang, ini lagi main, ini nggak tahu anak umur berapa nih. Ini kakaknya tadi yang coklat, ternyata ibunya lebih coklat lagi. Kaget saya. Ini kakaknya yang ini main sendiri. Ya ini contoh yang buruk menurut saya. Karena pada awalnya diajukan beliau tidak seperti ini. Tapi mungkin karena saya terlalu sibuk ya, terlalu sibuk sama pekerjaan yang lain, teralihkan, jadi saya lolos kayak gini. Waduh, pas lihat ya bro, ternyata berat banget. Biasanya juga dalam satu frame gini, ini kan garisnya sini. Dalam satu frame gini, paling mengerjakan juga ada maksimal 5 orang lah. 5 orang, bisa jadi 5 orang itu sekitar segini. Atau mungkin ditambah-tambah lagi, kalau ada satu kepala lagi tambah lagi, ada satu kepala lagi tambah lagi, satu kepala tambah lagi. Ini enggak, ini udah terlanjur dipatok harganya. Makanya susah payah kerjanya. Ini halaman awal dibetulin. Nah, halaman ini nih yang bikin saya di cancel. Karena anaknya terlalu coklat, kurang putih. Dia cuma ngasih tulisan, today was fun, night has come, ini was great. Tulisannya irit banget, tapi aktivitasnya kayak kolase. Wah, kecelakaan ini benar, kecelakaan visual. Akhirnya ya, mau nggak mau saya selesaikan, tapi kan dia tidak saya performa saya kan, ditanya saya nggak ngerti. Masih terus saya berusaha bikin sebagus mungkin dengan mendeskripsikan naskahnya sebaik mungkin, tapi karena memang dari awal udah salah ya berantakan akhirnya. Walaupun saya udah meyakinkan dengan kayak gini kecepatan saya masih bagus kok, hasilnya masih bisa dilihat, tapi customer kan udah no, kamu kayaknya nggak cocok. Nah sudah, ini lanjut lagi ke sketsa lain yang masih kasar banget, masih harus dibikin sketsa bersihnya. Mungkin di sini ada pelajaran yang bisa dipetik bahwa satu, kita harus jelas permintaannya, karena permintaan itu berhubungan dengan harga dan bobot visual, supaya kerja kita benar, timeline kita benar. Jadi dianya nggak ini kamu kok lambat banget sih? Ya karena kita nggak bisa menakar bobot visualnya. Ini penting nih, ini harus penting banget. Terus yang kedua, ada teman-teman ilustrator yang menyerahkan pekerjaannya tuh udah langsung gambar jadi, karena mereka nggak pengen customer ngeliat kayak gini nih. Kalau ngeliat kayak gini, customer ngeliatnya, wah ini bisa diotak-atik nih, ini bisa ditambahin apa, oh jadi makin rumit lagi. Enggak. Poin yang kedua, selain jelas permintaannya, poin yang kedua adalah jelas hasilnya. Langsung kasih lihat aja hasilnya. Saya seperti ini. Mungkin ya contohnya tuh seperti ini. Ini kan langsung saya bikin rumahnya langsung selesai gitu. Jadi seperti ini gitu. Ininya udah oke, tapi yang sebelahnya nggak kepegang karena bobot visualnya emang udah salah ngukurnya dari awal. Jadinya berantakan deh. Nah sudah, lanjut kan. Tapi kebiasaan saya kan mencatat, mendokumentasikan. Jadi begitu salah, saya nyemplung jurang, saya tetap udah dapat intisarinya. Saya di sini supaya teman-teman nggak ketemu juga kayak saya nanti. Pokoknya yang jelas permintaannya dulu, harga dan bobot visual seimbang, jelas juga hasilnya, supaya dia nggak bingung gitu. Nah sampai di sini mudah-mudahan teman-teman masih bisa menyimak yang saya share ya. Ini kan rencananya sengantuknya, tapi kayak nggak mungkin. Biasanya sampai dari jam 8 sampai jam 10-an biasanya, atau kurang.
Nah, ini tahap selanjutnya saya ingin langsung mencoba praktek aja. Ini adalah naskah dari penulis Rusia, Mbak Rusia, ibu-ibu Rusia nih. Tahu-tahu datang ke ke messenger IG saya Lemonti, tahu-tahu ngasih aja. Saya suka gambar kamu, terus bahasa Inggrisnya masih aneh gitu. Masih ini, dan ini belum pernah saya cobain. Saya mau mencoba di sini. Mudah-mudahan saya nggak kecapean nyobain. Ini adalah naskah yang belum pernah saya kerjakan. Karena waktu itu sibuk sekali harinya dan harganya nggak ketemu gitu. Ternyata orang Rusia kan bayar pakai rubel ya. Dia tuh tarif agak di bawah Indonesia. Kan nggak mungkin banget itu. Negaranya aja lebih maju tapi tarifnya di bawah Indonesia. Akhirnya dia ngasih naskah seperti ini. Ini deskripsi main character is a little boy, 2,5 sampai 3,5 tahun dan butterfly. Nah, ini naskah penuhnya. Kupu-kupu dan bayi berjalan di ini. Oke, ini baru waktu itu beliau minta sampelnya, kita nggak berhasil. Tapi beliau udah ngasih naskah. Jadi malam ini akan saya coba mendeskripsikan dengan baik. Sambil saya berproses, saya membuka ini. Yang mau nanya-nanya, silakan bertanya langsung, Bu Febri. Jadi sambil ngerjain, sambil jawab pertanyaan ke teman-teman ya. Oke, jadi sambil live down, sambil tanya jawab ya Mas Novian ya, sharing session. Betul. Siap. Boleh nih teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, tadi sempat sih beberapa Mas Novian. Tapi ngomong-ngomong, bener ya, pengalaman berharga itu ya, pelajaran berharga itu ya dari pengalaman sih. Pengalaman yang menyenangkan. orang lain tapi yang ngalamin, kita ambil pelajaran ya. Iya, itulah hikmahnya. Kan laut handal tidak lahir dari laut. Ya seperti kalau saya pakai jeblos, saya tulis itu segala macamnya, saya rangkum langsung di-share ke acara seperti ini. Juga nggak tahu nih bakal ada acara bikin aja. Pokoknya niat saya ibadah aja. Nanti orang lain bisa nyimak ilmunya, kalau enggak ya tulis aja terus. Dari dulu berarti Mas Novian nulis ya, emang kalau apa-apa tuh ditulis gitu. Dari dulu saya tuh nulis dicatat aja sih. Oh, gitu. Ini kayak sehari-hari tuh saya bekerja berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Terus hari ini tuh kesannya apa nih? Oh, hari ini yang berkesan adalah customer udah transfer DP. Satu. Yang kedua, ini deadline-nya tanggal sekian. Yang ketiga, persiapan untuk presentasi yang apa atau baru di rundown di blog. Pokoknya semua tertulis dengan rapih ya. Bahkan saking gabut langsung ke sini ya. Nah, kayak gini-gini ini kan masih di luar kerjaan. Ini juga saya dokumentasikan proses menggambarnya. Ini juga karena dari startnya kan dari Rusia. Ya, untuk mengembangkan gambar buku anak dan ke gambar-gambar semi realis. Ini kayaknya nanti kesini. Ya teman-teman follow. Tadi ini ada Mas Novian itu menggambarnya apa ya? Biasanya nih Mas Novian pakai saya pakai software Photoshop. Photoshop. Ya. Selain itu apa di tablet, di tab gitu atau iPad juga Mas Novian apa enggak? Masih fokus di Photoshop. Mungkin
yang tablet barusan disebutkan, insya Allah bulan depan. Amin, mantap. Ya, kalau ada rezekinya insya Allah Iya. cepatnya. Terus tadi tuh berat banget ya pelajaran anak zaman now, itu baru kelas 4 udah kenalan sama negara ASEAN. Salah fokus. Terus ada lagi, apa aja pertanyaan yang Mas ajukan ke klien untuk dapat gambaran detail tentang proyeknya? Pertanyaan yang saya ajukan ke customer. Iya, untuk dapat gambaran detail tentang proyeknya. Yang jelas, pertama kali saya tanyakan adalah butuhnya tanggal berapa. Oh gitu, deadline-nya ya? Untuk kalian kan yang perlu ditanyakan tuh satu, deadline. Ya. Deadline-nya tanggal berapa dulu? Satu deadline. Nah, yang kedua otomatis cara pembayaran. Itu kan beda ya. Ada yang itu penulisnya yang bayar. Saya menulis tapi nanti yang bayar penerbitnya gitu. Iya. Itu harus dipastikan itu. Yang bayar siapa? Kan kita nggak kerja ini ya, nggak kerja omong kosong. Jadi memang kita tuh bekerja untuk mendapatkan uang. Iya, jelas. Ada saat-saatnya kita bekerja sukarela seperti sekarang ini kan memang udah disengaja, udah diniatkan. Tapi untuk yang lain kita kerja dibayar. Ya deadline, cara bayarnya. Yang ketiga otomatis bobot visual itu. Nah di sini skill set kita harus benar-benar paten nih dalam mencerna kesibukan kita sehari-hari. Kadang kalau saya sih mencerna kesibukannya begini. Jadi dalam satu pekerjaan itu ada yang namanya duit gede, ada yang namanya duit receh. Ini kalau pekerjaan yang sehat itu, pencernaan cash flow yang sehat itu ada duit gedenya, ada duit recehnya kecil-kecil. Nah ini bakal sehat banget nih kalau seperti ini. Dua-duanya ya. Kalau dua-duanya ada bakal sehat banget nih. Sehat finansial. Iya, sehat secara finansial. Tapi kalau ini pekerjaannya terlalu gede-gede gini, empet-empetan, wah ini bisa mencelakakan kita dan mencelakakan customer ini. Oh. Jadi kan susah dicerna. Iya. Kayak gini. Tapi kalau pekerjaannya terlalu banyak uang kecilnya, nah ini kalau terlalu sedikit, kitanya yang kerepotan karena cash flow-nya kurang sehat. Iya. Moral kita jadi turun biasanya. Tapi tetap yang terbaik mah gini, ada uang besarnya, ada uang kecilnya. Jadi kita nggak terlalu capek dan nggak terlalu tegang kerjanya. Balance ya. Harusnya balance. Balance. Wow, ini ya. Ada bayi, ada butterfly, shooting flower. Dicari dulu ya berarti kata kunci. Iya, dicari dulu kata kuncinya. Kadang dia yang bisa divisualisasikan kan sesuatu objeknya kan. Walking India tuh ternyata bukan objek. Ada bayi, ada butterfly duduk di bunga. Langsung ditulis dulu di sini, baby. Ini kalau nggak selesai nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ini juga lumayan banyak nih Mas Novian nih pertanyaannya nih, Masya Allah. Oke. Bisa multitasking nih Mas Novian. Saya coba dengan izin Allah mudah-mudahan bisa. Iya, bisa deh. Di bunga. Nah, ini kata kuncinya ya.
Karena memang demi timeline yang sehat ya, kitanya cepat tidak menunda-nunda pekerjaan. Ini harus segera dimasukin dulu informasinya apa aja nih. Iya. Nah tuh gini, he came closer to look at her. She was so pretty. Oh. Nah kadang naskah gini tuh ada yang sifatnya adegan, ada yang sifatnya ada yang apa, naskah itu ada yang sudah menjelaskan suatu adegan atau dia tuh menjelaskan dirinya sendiri gitu. Jadi kan kita bikin gambar kan statis ya. Iya. Ini dalam satu buku kan gambarnya di sini. Ini sebagai gambaran sederhana aja. Sekarang gambaran ini tuh apakah menjelaskan adegan yang ditulis di bawah ini atau menjelaskan adegan sebelumnya? Kan gambar kalau beruntungnya di Pickbook itu gambar bukan sebagai pelengkap doang, tapi gambar lebih menjelaskan adegannya. Jadi kalau dia udah nulis di sini, ngapain juga diperlihatkan di sini? Oh. Ini adegannya adegan berjalan. Bayi melihat kupu-kupu kemudian dia mendekat. Nah otomatis kan gambarnya nggak mungkin dibikin scene satu-satu gini kan? Ini bayi duduk mendekat. Iya. Langsung diputuskan bahwa gambar di sini itu menjelaskan adegan bayi mendekat ke kupu-kupu. Nah, di sini kan ada bayinya, ada kupu-kupunya. Otomatis kan gambaran kita kan langsung seperti ini kan. Jadi kita tidak menjelaskan isi keseluruhan, tapi kita menjadikan satu adegan aja gitu, yang menurut kita menarik. Begitu udah seperti ini, dikembangkan lagi, jadi lebih optimal. Ya mungkin tulisannya butuhnya segini biasanya. Mungkin kita bisa lebih fokus ke ini, katakanlah ini bunganya. Nah ini bunganya. Saya pengen pandangan pembaca itu lebih fokus ke bunganya. Terus di sini ada kupu-kupunya. Nah ini harus ditanyakan juga apakah ini satu halaman, ini di tengah halaman begini, ya, atau ini tuh satu spread. Nah kan kalau satu spread kan jadinya bisa begini. Dua, iya. Nah nanti bagian di daerah sini. Kalau ini satu spread, tapi kalau ini lebih ke satu halaman, kita lebih bebas ngerjainnya. Yang anggap aja di satu halaman. Begitu ada di sini, kemudian pasti bunga kan banyak tuh. Nah, bunga di sini dipenuhin. Ini terus ini langsung ke semak-semaknya. Nah, kalau di sini kan udah langsung dimanifestasikan. Kadang begitu kita memanifestasikan foto visual, kita tuh terjebak sama perspektif. Wah, ini perspektifnya bener atau salah? Tapi beruntunglah teman-teman yang aktif di buku anak soal perspektif, soal teknis ini nggak ribet deh. Kadang perspektif salah juga, bikin aja langsung. Ini bayi merangkak di sini, tahu di sini ada meja. Ini tahu ibunya duduk di sini. Kadang yang kayak gitu-gitu tuh memang asal skill set kita cocok dengan gaya gambar seperti ini, itu harusnya nggak ada masalah. Karena gambar buku anak nggak terlalu seperti gambar semi realis yang demanding banget. Nah, balik lagi ke awal ya.
di mana saya berusaha untuk